akhir tahun 2019, kita semua tahu bahwa ada suatu penyakit yang awalnya berasal dari negara Cina, kini telah menyebar dan menginfeksi seluruh dunia. Kejadian itu banyak mempengaruhi segala bidang, seperti aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan lainnya. Penelitian di bulan Februari 2020, virus corona ini berasal dari kelelawar. Virus ini menyebabkan karantina besar-besaran di setiap negara dengan waktu yang lama. Awal mula masuknya virus COVID-19 di Indonesia yaitu pada tanggal 14 Februari 2020. Pasien terinfeksi virus corona berdansa dengan WNA Jepang. Pasien berusia 31 tahun ini memang bekerja sebagai guru dansa, dan WNA asal Jepang ini juga merupakan teman dekatnya. Selang 2 hari, yakni pada tanggal 16 Februari 2020, pasien terkena sakit batuk. Pasien kemudian melakukan pemeriksaan di rumah sakit terdekat. Namun, saat itu pasien langsung dibolehkan untuk rawat jalan atau kembali ke rumah. Namun, sakit yang dideritanya tidak kunjung sembuh. Hingga pada 26 Februari 2020, pasien dirujuk ke rumah sakit dan diminta untuk menjalani rawat inap. Pada saat inilah, batuk yang diderita pasien mulai disertai sesak nafas. Pada 28 Februari 2020, pasien mendapatkan telepon dari temannya yang di Malaysia. Dalam sambungan telepon tersebut, pasien mendapatkan informasi jika warga negara asing atau WNA Jepang yang merupakan temannya itu positif terinfeksi virus corona. Virus COVID-19 varian Alpha. Virus ini adalah varian yang awalnya terdeteksi di Inggris. Alpha memiliki nama lain seperti varian Ken atau virus B117. Disebutkan jika virus ini setidaknya lebih mudah menular daripada jenis yang pertama kali terdeteksi di Cina. Pada Oktober silam, strain ini hanya terjadi pada 3 pasien dari total kasus di Inggris, tetapi mencapai awal Februari tercatat sebanyak 96 pasien dari jumlah seluruhnya, sehingga menimbulkan gelombang ketiga. Selain itu, data juga menunjukkan jika virus COVID-19 ini sekitar 30-70% lebih mematikan dibanding yang lainnya. Meski begitu, suatu penelitian menunjukkan jika vaksin AstraZeneca memiliki tingkat efektivitas sebesar 70,4% melawan gejala COVID-19 dari varian baru ini. Untuk Pfizer, angkanya mencapai 89,5% yang terjadi paling tidak 14 hari setelah penerimaan dosis kedua. Virus COVID-19 beta. Strain beta pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan pada awal Oktober dan ditemukan lebih dari 80 negara. Virus ini membawa mutasi yang disebut E484K yang dapat membantu penyakit ini menghindari sistem kekebalan. Jenis virus yang disebut B1351 disebut-sebut tidak bekerja dengan baik pada seseorang yang mendapatkan vaksin AstraZeneca karena hanya memberikan perlindungan 10% terhadap gejala ringan hingga sedang. Varian ini ditemukan di India yang pertama kali terdeteksi pada bulan Oktober, sehingga menyebabkan gelombang kedua yang awalnya telah surut. Jenis virus COVID-19 ini lebih menular
dan mampu menghindari respon imun tubuh akibat mutasi yang terjadi. Bahkan, varian ini diperkirakan 40% lebih menular dibandingkan jenis Alpha serta strain aslinya. Virus COVID-19 varian Delta. Disebut-sebut juga jika vaksin kurang efektif untuk melawan varian Delta ini. Bahkan, penilaian risiko terbaru menyebut jika ada tingkat ketidakpastian yang tinggi tentang efektivitas AstraZeneca terhadap strain ini meski telah mendapatkan 2 dosis. Seseorang yang terinfeksi virus COVID-19 jenis Delta lebih berisiko mendapatkan perawatan di rumah sakit dibandingkan jenis Alpha. Maka dari itu, strain ini disebut-sebut yang paling buruk dari semua jenis yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang gejala-gejala COVID-19 ini. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap pandemi COVID-19 ini. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Dan untuk contoh gejala yang paling umum yaitu yang pertama yaitu demam, kedua batuk kering, dan tiga kelelahan. Dan untuk gejala yang sedikit tidak umum yaitu yang pertama yaitu rasa tidak nyaman dan nyeri, yang kedua nyeri tenggorokan, yang ketiga diare, yang keempat konjungtivitas atau mata merah, yang kelima sakit kepala, yang keenam hilangnya indera perasa atau penciuman, dan yang ketujuh ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari. Gejala serius, ciri-cirinya yang pertama kesulitan bernafas atau sesak nafas, yang kedua nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, yang ketiga hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Berikut merupakan cara mencegah penularan COVID-19. Sebelum melindungi orang lain, kita harus melindungi diri sendiri. Minimalkan resiko terinfeksi virus COVID-19 dengan cara, yaitu rajin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian, gunakan masker. Penggunaan masker cukup efektif untuk mencegah penyebaran virus ini. Masker hanya dapat digunakan dalam 1 hari, dan segeralah membuangnya. Karena penggunaan masker yang cukup lama dapat menyebabkan bakteri berkembang. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Hindari berada di tempat-tempat yang ramai. Virus corona dapat menempel pada benda dalam waktu 24 jam. Maka dari itu, bersihkan permukaan dan benda-benda yang sering disentuh dengan disinfektan. Jangan lupa lakukan olahraga secara teratur agar imun tubuh semakin kuat untuk menghadapi virus. Tetap laksanakan 3T, 5M, dan jangan lupa vaksinasi. Definisi vaksin. Vaksin adalah upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif dengan tindakan pemberian zat antigen dengan sengaja. Manfaat yang diberikan adalah yang pertama, pemberantasan penyakit, yang kedua, eliminasi penyakit, yang ketiga, kontrol mortalitas, morbiditas, dan komplikasi, yang keempat, menurunkan tingkat keparahan penyakit, yang terakhir, pencegahan infeksi. Tujuan dari vaksin yaitu merangsang pembentukan zat anti penyakit sehingga tubuh diharapkan akan kebal terhadap penyakit tersebut atau hanya sakit ringan. Prosesnya
Antigen yang diberikan dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan rasa sakit. Akan tetapi, mampu merangsang sel limfosit untuk menghasilkan antibodi. Kelompok yang tidak layak untuk divaksinasi yaitu: pertama, kelompok penyakit kronis yang belum terkendali. Kedua, penyakit autoimun. Ketiga, kelompok yang mendapatkan obat penurunan kekebalan tubuh yang dosisnya besar, misalnya kanker. Dan yang terakhir, penentuan layak atau tidak layak imunisasi COVID-19 oleh dokter. Jenis-jenis vaksin di Indonesia. Pertama, vaksin Sinovac atau biasa dikenal dengan nama vaksin CoronaVac. Negara asal dari Cina. Bahan dasar virus corona atau SARS-CoV versi 2 yang telah dimatikan atau diinfected virus. Uji klinis fase 3 setelah selesai. Lokasi Cina, Indonesia, Brasil, Turki, dan Chili. Usia peserta 18-59 tahun. Dosis 2 dosis 0,5 mm per dosis dengan jarak 14 hari penyuntikan. Efikasi vaksin 65,3% di Indonesia dan di Turki 91,25%. Vaksin Sinovac telah melampaui standar minimal 50% yang ditetapkan oleh WHO dan FDA. Vaksin ini sudah mendapatkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Penyidik Obat dan Makanan, serta sertifikasi halal dari MUI Majelis Ulama Indonesia. Setelah disuntikan, virus yang tidak aktif pada vaksin ini akan memicu sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi yang dapat melawan virus corona. Secara spesifik, dengan begitu, jika sewaktu-waktu tubuh terserang virus corona, sudah ada antibodi yang bisa melawannya dan mencegah terjadi penyakit. Dua, vaksin Oxford AstraZeneca. Nama vaksin AZD1222, negara asal Inggris, bahan dasar virus hasil rekayasa genetika atau viral vector. Uji klinis fase 3 hampir selesai. Lokasi Inggris, Amerika, Afrika Selatan, Kolombia, Peru, Argentina. Usia peserta 18 tahun hingga 55 tahun. Dosis 2 dosis 0,5 mili per dosis dengan jarak 4-12 minggu. Efikasi vaksin 75%. Vaksin ini mengandung virus yang tidak berbahaya. Setelah disuntikkan, virus ini akan masuk ke dalam sel tubuh, kemudian memicu sistem imun untuk tubuh yang menghasilkan antibodi dan mengaktifkan sel imun yang dapat melawan virus corona. Dalam uji klinisnya, sebagian besar efek samping vaksin hanya bersifat ringan, hingga sedang dan bisa sembuh dalam beberapa hari. Gejala yang banyak dialami yaitu 10%, antara lain nyeri otot, kemerahan, gatal, bengkak, atau benjol di tempat suntikan, demam, lelah, menggigil, sakit kepala, mual, muntah, radang tenggorokan, flu, dan batuk. Alasan vaksin COVID-19 harus disuntikan 2 kali. Dengan memberikan lebih dari 1 dosis vaksin, berarti memperbesar kemungkinan sistem imun tubuh untuk mempelajari virus dan mencari cara menyangkal infeksi berikutnya. Ahli ungkap alasan mengapa vaksin COVID-19 harus disuntikan 2 kali. Dilansir dari CNN Jakarta, Indonesia, vaksin COVID-19 untuk menyembuhkan infeksi virus corona SARS-CoV-2 harus disuntikan 2 kali agar efektif. Ahli penyakit menular dari UCLA, Amerika Serikat, Otto, yang menjelaskan alasan mengapa vaksin ini harus disuntikan 2 kali. Vaksin bekerja dengan memaparkan bagian kecil dari virus agar sistem imun bisa belajar mengatasi sumber penyakit itu. Dengan memberikan lebih dari 1 dosis vaksin, berarti memperbesar kemungkinan sistem imun tubuh untuk mempelajari virus dan mencari cara menyangkal infeksi berikutnya. Sebab, imun perlu waktu lewat paparan lebih lama untuk mengetahui bagaimana cara efektif melawan virus.
Vaksin membantu sistem imun lebih dulu memicu produksi antibodi spesifik agar lebih siap ketika virus asli masuk. Pemberian vaksin 2 kali memberikan kesempatan sistem imun tubuh memproduksi lebih banyak antibodi. Mereka juga memberikan tubuh pasukan sel memori yang kuat terhadap suatu virus, agar tubuh memiliki ingatan yang cukup kuat dan lama terhadap virus tertentu setelah terpapar. Sebab sel memori tidak bertahan selamanya. Ia akan mati seiring waktu. Dengan pemberian vaksin 2 kali, tubuh terpapar lebih banyak antigen, sehingga sistem imun membuat lebih banyak sel memori. Hal ini memicu respon antibodi yang lebih cepat dan lebih efektif di masa mendatang, seperti dilansir dari The Verge. Suntikan pertama untuk memicu respon kekebalan awal terhadap vaksin yang diberikan. Suntikan kedua dapat meningkatkan kekuatan respon imun yang sebelumnya sudah terbentuk, ujar Win saat dihubungi cnnindonesia.com beberapa waktu lalu. 2 dosis vaksin dinilai sebagai dosis yang wajar. Sejumlah vaksin seperti cacar air, hepatitis A, herpes zoster, atau cacar ular juga memerlukan 2 dosis vaksin untuk mencegah penyakit tersebut. Beberapa vaksin bahkan membutuhkan dosis lebih banyak, seperti vaksin DTaP untuk difteri, tetanus, dan pertusis. Berikut adalah negara-negara yang sebagian besar penduduknya telah melakukan vaksinasi dan bisa melakukan kegiatan sehari-hari seperti kembali 1. Israel, 2. Amerika Serikat, 3. Italia, 4. Bhutan, 5. Selandia Baru, 6. Cina. Berikut adalah berita hoaks seputar vaksin yang membuat masyarakat enggan dan takut untuk divaksin. Baru-baru ini beredar narasi yang menyebutkan vaksin COVID-19 yang mengandung mikrochip magnetis. Narasi tersebut tidak benar dan masyarakat diminta untuk tidak terpengaruh tentang berita tersebut. Beberapa video tentang hoaks itu sudah beredar di media sosial. Unggah-unggahan tersebut menunjukkan seseorang meletakkan koin uang sebesar Rp1.000 di lengan bekas suntikan vaksinasi COVID-19. Hasilnya, koin menempel seolah membuktikan narasi vaksin COVID-19 yang mengandung mikrochip magnetis adalah benar. Menurut Profesor Dr. Sri Rezeki Hadinegoro mengatakan persoalan tersebut perlu dikaji dengan baik. Ia menjelaskan lubang jarum suntik sangat kecil, tidak ada partikel magnetik yang bisa melewati. Vaksin berisi protein, garam, lipid, pelarut, dan tidak mengandung logam. Jadi perlu dijelaskan bahwa berita itu adalah hoaks. Lebih jauh, jubir vaksinasi COVID-19 menurut Kementerian Kesehatan Dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan vaksin mengandung bahan aktif dan non-aktif, di mana bahan aktif berisi antigen dan bahan non-aktif berisi zat untuk menstabilkan, menjaga kualitas vaksin agar saat disuntikan masih baik. Adapun jumlah cairan yang disuntikan hanya 0,5 cc dan akan segera menyebar di seluruh jaringan sekitar, sehingga tidak ada cairan yang tersisa. Sebuah logam dapat menempel di permukaan kulit yang lembab, biasanya disebabkan oleh keringat. Pecahan uang logam Rp1.000 tersebut dari bahan nikel dan nikel bukan bahan yang bisa menempel karena daya magnet. Cek fakta yang pertama, tidak benar, orang yang sudah divaksin COVID-19 akan mati dalam 2 tahun. Faktanya, klaim vaksin mempercepat seseorang meninggal dunia dibantah banyak ahli. Sebab, vaksin telah melalui berbagai tahapan uji klinis. Jika vaksin berbahaya, tentu dapat dicegah lebih awal. Cek fakta yang kedua. Tidak benar, 10 orang di negara Jerman meninggal karena vaksin COVID-19. Faktanya, menurut sumber medis,
komplikasi penyakit yang mereka derita adalah penyebab utama kematian, bukan karena vaksin. Klaim yang mengatakan 10 kematian di negara Jerman setelah disuntik vaksin COVID-19 tidak benar. Tidak ada bukti yang menyebutkan kematian di negara Jerman terkait vaksin. Cek fakta yang ketiga. Klarifikasi Kemenkes dari larangan vaksinasi COVID-19 paksa hingga vaksin merah putih. Faktanya, Kementerian Kesehatan telah memberikan klarifikasi untuk sejumlah klaim tentang vaksin. Dari larangan WHO soal vaksinasi tentang paksa sampai vaksin merah putih. Larangan WHO soal vaksinasi paksa bersifat imbauan. Hal tersebut diserahkan keputusan oleh negara masing-masing. Kesimpulannya adalah yang pertama, untuk mempercepat penanggulangan COVID-19 di Indonesia, selain upaya protokol kesehatan juga diperlukan vaksinasi COVID-19. Yang kedua, agar dapat memutuskan rantai penularan secara menyeluruh, perlu dilakukan vaksinasi pada sekitar 70% kelompok sasaran. Yang ketiga, vaksinasi COVID-19 dilakukan pada orang yang sehat atau yang penyakitnya dalam keadaan terkendali. Yang keempat, tenaga kesehatan menjadi panutan masyarakat dan perlu berpartisipasi dalam menjalankan imunisasi COVID-19.